Sabda TV. Berikutnya yang ketiga, di bab berikutnya, bab yang ke-47, bab ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dzalik. Bab memuliakan nama-nama Allah dan merubah nama kita demi memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud bab ini adalah kita tidak boleh menamakan diri atau memberi nama kepada anak kita yang mengandung perendahan terhadap nama Allah. Yang mengandung perendahan terhadap nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila sudah terlanjur kita lakukan karena mungkin sebelumnya kita belum tahu, maka solusinya adalah di samping kita bertobat kepada Allah, kita juga harus merubah nama tersebut. Urusan di catatan sipil belakangan. Yang penting kita rubah dulu. Nanti bisa menyusul perubahan resmi di catatan pemerintah. Dan itu mudah, tidak sulit. Jadi, semua penamaan yang mengandung makna perendahan terhadap nama Allah harus kita jauhi demi memuliakan nama-nama Allah. Karena jamaah sekalian, tauhid itu pokoknya ada dua, pondasinya ada dua, yaitu pengagungan atau pemuliaan dan cinta. Sehingga kita harus menjauhi semua yang mengandung makna perendahan atau penghinaan. Begitu pula semua yang mengandung makna kebencian. Tauhid pondasinya adalah pengagungan atau pemuliaan kepada Allah dan cinta kepadanya, serta cinta kepada semua syiar-syiarnya dan syariat-syariatnya. Dalam bab ini juga hanya satu dalil. An Abi Shuraih, dari sahabat yang mulia Abu Shuraih, semoga Allah meridhai beliau, annahu kana yukna Abul Hakam, bahwasanya beliau pernah diberi kunyah dengan Abul Hakam. Nama asli beliau sebenarnya Hani bin Yazid Al-Kindi. Hani bin Yazid Al-Kindi, wafat di Madinah tahun 68 Hijriah, radhiyallahu anhu. Beliau pernah oleh masyarakat dipanggil Abul Hakam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, Innallaha huwal hakam. Sesungguhnya Allah dialah Al-Hakam. Al-Hakam itu artinya yang maha menentukan hukum yang seluruh makhluk harus tunduk kepada hukumnya. Tidak boleh ada yang menolak. Itu arti Al-Hakam. Sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Hakam itu adalah Al-Hakimul ladzi idza hakama la yuraddu hukmuhu. Nama Allah Al-Hakam artinya adalah Allah yang menetapkan hukum, yang apabila dia telah menetapkan hukum, tidak boleh ditolak hukumnya. Makanya orang yang beriman kepada Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, dia selalu tunduk kepada hukum Allah. Nabi SAW mengatakan kepada beliau, sesungguhnya Allah dialah Al-Hakam. Wa ilaihil hukmu, dan hukum itu hanyalah dikembalikan kepadanya. Artinya kita semua harus tunduk kepada hukum Allah. Tidak boleh kita buat aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum Allah. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, kenapa kamu disebut Abul Hakam? Faqal, maka beliau menjawab, Inna qaumi
idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum. Sesungguhnya kaumku apabila beda pendapat atau berselisih dalam satu urusan, mereka pun datang kepadaku sehingga aku menghukumi di antara mereka. Jadi beliau adalah hakim di kaumnya yang adil. Faradiya kila al-fariqain, maka dua kelompok yang bertikai pun ridho dengan keputusan yang aku berikan. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji perbuatan beliau, ma ahsana hadza, sungguh bagus yang kamu lakukan. Jadi orang yang mendamaikan orang yang bertikai itu adalah hal yang terpuji, dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam syariat orang yang mendamaikan orang yang bertikai diizinkan untuk berdusta, diizinkan untuk berbohong. Ya, misalkan dia datang kepada si A yang sedang bermusuhan dengan si B dan dia mengatakan B sangat mencintaimu, walaupun hakikatnya sangat benci. Tapi dia bilang sebenarnya dia sangat suka kepadamu, sangat cinta. Begitu pula sebaliknya, untuk tujuan mendamaikan. Maka Nabi SAW memuji beliau atas perbuatan beliau tersebut. Lalu beliau bertanya, "Fama laka minal walad?" Apakah kamu punya anak? Fakultu Syuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Aku punya anak 3 laki-laki, yaitu Syuraih, Muslim, dan Abdullah. Faqal, maka Nabi SAW bertanya lagi, faman akbaruhum, siapa yang paling tua di antara mereka? Qultu Syuraih, aku jawab Syuraih. Qala, lalu Nabi SAW merubah nama beliau, kunyah beliau, fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu kamu adalah Abu Syuraih. Jadi Abul Hakam diganti menjadi Abu Syuraih. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya.